Life could be a dream. Life could be a dream. Do, do, do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan yang ketiga di mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Jadi, Ibu berharap kalian simak baik-baik tugas yang Ibu berikan. Sebelum Ibu memberikan tugas pada kalian, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama visi SMK Wahid Hasyim Surabaya. Visi SMK Wahid Hasyim Surabaya: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlus sunnah wal jamaah. Ibu berharap visi SMK Wahid Hasyim ini kalian hafalkan dan diingat terus, karena kalian juga merupakan keluarga besar dari SMK Wahid Hasyim Surabaya. Hari ini di pertemuan ketiga pada mata pelajaran OTK Sarana dan Prasarana kelas 12. Di pertemuan ketiga kali ini babnya masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu masih di dalam KD 3.10 menganalisis perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Tetapi di pertemuan yang ketiga ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya ada dua. Yang pertama ada tugas berupa tugas tertulis yang berupa soal atau uraian. Yang kedua adalah tugas portofolio. Saya akan menjelaskan tugas yang pertama. Tugas KD 3.10. Petunjuk pengerjaan. Yang A, soal ditulis dan dikerjakan langsung di buku tulis OTK Sarpras kelas 12. Kemudian difoto sejelas mungkin dan dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing jika sudah selesai. B, di bagian atas buku tulis, tuliskan nama lengkap kelas, nomor absen, hari dan tanggal penugasan, serta judul penugasan. Untuk yang B, wajib diikuti untuk memudahkan pengoreksian. Untuk tanggal penugasan, untuk hari dan tanggal penugasan, ditulis hari ini. Yang C, tugas paling lambat dikumpulkan hari Sabtu, tanggal 25 Juli tahun 2020 pukul 22.00 WIB atau jam 10 malam. Soalnya yang pertama, sebutkan menurut pemahaman Anda hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor. Disebutkan minimal 3. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda mengapa sebelum melakukan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor perlu dilakukan perencanaan. 3. Uraikan beberapa manfaat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Minimal 3. 4. Jelaskan pengertian dari perencanaan sarana dan prasarana kantor. Yang kelima, terakhir, uraikan beberapa perencanaan dalam menspesifikasi barang habis pakai dan barang tidak bergerak. Untuk tugas ini, ditulis yang rapi sehingga saya bisa mudah untuk membaca.
dan tulisan harus jelas. Lanjut ke tugas berikutnya. Dan ini tugas yang kedua dalam bentuk tugas portofolio. Yang pertama, petunjuk pertama. Carilah informasi mengenai perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dari Google. Kemudian, jadikan sebuah makalah dengan judul Makalah Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing paling lambat 27 Juli 2020. Jika mengalami kendala pengiriman ke Google Classroom, boleh dikirim melalui email saya. Email saya ayu.laeli10@gmail.com. Lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah sistematika laporan atau makalah. Yang pertama, font size cover atau halaman sampul atau halaman depan ukurannya 14. Dan harus ada logo sekolah. Kemudian ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen sebagai identitas diri. Yang kedua, font size atau ukuran isi makalah ukurannya 12. Yang ketiga, menggunakan jenis huruf Times New Roman. Yang keempat, line spacing atau spasi 1,5. Yang kelima, menggunakan teks rata kanan kiri atau justify pada isi materi. Kalau judul, letaknya di tengah. Untuk yang isi materi, menggunakan teks rata kanan kiri atau justify. Yang keenam, beri page number atau nomor halaman pada setiap makalah. Yang terakhir, untuk makalah, saya beri batasan maksimal 10 halaman, tidak boleh lebih. Jadi maksimal paling banyak adalah 10 halaman. Jangan lupa ketika atau kalau sudah selesai mengerjakan tugas portofolio, filenya langsung dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Nah, ini saya ingatkan kembali untuk yang belum bergabung, kalian harus gabung dulu, yaitu gabung ke Google Classroom OTK Sarpras kelas 12. Untuk kode kelas 12 OTKP 1, kalian bisa join menggunakan kode ini. Dan untuk kelas 12 OTKP 2, kalian join menggunakan kode kelas ini. Dan untuk kelas 12 OTKP 3, kalian bisa join menggunakan kode kelas ini. Sekian tugas yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga kalian mengerjakan dan mengumpulkan dengan tepat waktu di Google Classroom kelas masing-masing. Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, pakai hand sanitizer, dan selalu cuci tangan. Tetap aktif, semangat, dan rajin di tengah pandemi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.